Oke, baik, kita lanjutkan. Bang Rifai, sedikit saja sebelum saya nanti menyapa Bang Subhan yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, tadi merespon apa yang disampaikan. Belum berani Pak Jokowi? Sebenarnya enggak ya. Jadi kita kan ketahui bersama Pak Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya kepada kelompok wartawan, ya. Juga sudah menunjukkan kepada pihak Polda, Bareskrim, termasuk sampai kemarin pun disita ya di Polres Surakarta, dilakukan oleh Polda. Artinya tidak ada persoalan dengan ijazah tersebut. Faktanya ada, bisa disita dan sudah pernah ditunjukkan. Nah persoalannya adalah apa yang di-challenge oleh Bang Rismon. Problemnya satu, Mbak. Kami dari awal sudah menilai, mohon maaf nih, Bang Resul dan Bang Rismon, memang sudah subjektif dalam tanda kutip membenci Pak Jokowi. Jadi atau tidak objektif. Bagaimana mungkin barang ini kami pertunjukkan, lalu mereka melakukan kajian sementara sudah subjektif. Karena kami sudah mengikuti juga perjalanan. Tapi kalau untuk lembaga-lembaga objektif kita berikan. Misalnya lapor minta kita serahkan. Sekarang bahkan dilapor kedua kali loh. Diambil lagi oleh Polda, dilapor kedua kali dan dibandingkan dengan ratusan ijazah maupun skripsi lainnya. Tidak hanya Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, juga hukum, ekonomi, teknik untuk lebih menguji. Karena kan waktu keluar hasil lapor yang di Bareskrim di-challenge oleh teman-teman. Semua challenge-nya kita catat, dijawab lagi dengan pengujian saintifik dan mungkin nanti pada saatnya bisa diakses oleh teman-teman ya di tingkat pendidikan. Lalu saya mau komentari sedikit terkait dengan sekarang melebar sesuai topik yang melebar ke Gibran. Sebenarnya secara pengetahuan logika umum lah atau common sense ini kan menjadi ridiculous gitu. Dulu Bambang Tri tahun 2022 menuduh ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi palsu semua. Lalu masuk kelompok TPUA dan Bang Roy bilang yang S1 palsu juga. Sekarang ada lagi mantunya palsu juga. Kok masa bisa sebegitunya gitu ya, setega itunya gitu ya. Jadi biar juga publik bisa menilai gitu. Apa yang selama ini dilempar ini, isu ini, apakah memang untuk mencari kebenaran atau memang sekedar memojokkan Pak Jokowi. Oke. Kenapa setega itu ya? Ketiga Mbak, di satu lagi yang saya tambahkan bahwa selama ini kami juga nggak buat gaduh Mbak. Waktu tahun 2023 Pak Jokowi digugat oleh Bang Egy Sujana, selesai putus, kami pikir setelah Pak Jokowi pensiun selesai. Beliau sudah dengan anak cucu di Solo, tahu-tahu akhir tahun kemarin teman-teman TPUA bikin laporan di Bareskrim. Setelah itu masuk lagi gugatan di Surakarta, masuk lagi gugatan di Sleman, masuk lagi gugatan CRS lagi nih oleh Bang Subhan, masuk lagi sekarang gugatan untuk Gibran gitu ya. Bahkan kami di LP lagi oleh Bang Roy Suryo di Polda. Pak Jokowi tidak reaktif, ya, menghormati semua hak hukum dan beliau sebagai warga negara mengikuti semua proses. Ya. Artinya, tapi buat beliau apa? Karena beliau yakin ijazah ini benar adanya. Jadi beliau sendiri tidak akan gentar, gitu ya, tidak reaktif juga, gitu ya. Digugat. Jadi ada yang terlihat dari sini siapa yang buat gaduh. Termasuk yakin dengan ijazah Mas Gibran begitu ya. Saya sapa dulu Bang Subhan karena sudah bergabung bersama kami. Maksudnya poinnya adalah siapa yang buat gaduh di sini terlihat publik bisa menilai. Oke. KPU yang bikin gaduh. Bang Subhan Palal, selamat malam sudah bergabung bersama kami ya. Selamat malam Ibu. Ya, Oke. Selamat malam rekan-rekan berjuang. Baik. Kita berbicara mengenai siapa yang kemudian membuat gaduh. Saya tidak tahu Bang Subhan termasuk atau tidak karena gugatannya luar biasa fantastis 125 triliun rupiah. Ini apa motifnya sehingga kemudian harus menggugat ini Bang Subhan? Gini, Ibu tolong ke Pak Rifai ya. Pak Rifai ya. Mungkin lebih sepakat di pengadilan daripada diopinikan di umum ya. Jadi lebih konstruktif ya. Makanya kami nggak mau ketemu sebenarnya. Ayo ke pengadilan. Kalau memang bapak-bapak yang membela Gibran ini punya bukti, ayo masuk ke gelanggang intervensi kami. Nah itu kalau motivasinya, saya tidak mau punya negara hukum yang dicidrai. Karena saya anggap, kenapa kami menggugat ini? Karena calon wakil presiden itu tidak memenuhi syarat undang-undang. Maka dia cacat bawaan. Andai kata nanti saya dikalahkan, tetap cacat bawaan itu melekat. Cacatnya di mana? Ya itu. Oke. Bang Subhan, jika publik bertanya kenapa kemudian momennya sekarang baru digugat setelah berjalan beberapa bulan dan lagi hangat-hangatnya juga kasus ijazahnya Pak Jokowi? Ibu, bukan ini nggak mendadak.
kami sudah melakukan gugatan TUN. Ya. Di TUN kena dismisal, Ditolak. maka kami somasi. Gibran sama KPU saya somasi untuk membatalkan itu. Gibran saya minta mundur. Nggak mundur, waktu somasi habis kami layangkan gugatan. Jadi ada proses ini. Oke, baik. Gitu. Bang Subhan masih bersama kami ya. Saya ke Mas Roy dulu karena Ya, Mas Roy katanya mau menganalisa apa yang kemudian diperdebatkan di publik saat ini mengenai ijazah wakil presiden Mas Gibran. Mungkin Ya. bisa ditampilkan juga Gini, ya. Yang pertama, saya harus menyatakan bahwa Gibran ini saya sedikit lebih mengapresiasi dari bapaknya. Gibran tuh berani, gitu ya. Tapi beraninya ngaco juga, gitu loh. Berani nunjukkan ke depan rekan-rekan wartawan dulu ketika masih jadi wali kota. Waktu itu ada di Loji Gandrung. Tunjukkan dia, ini loh ijazah S1-nya dia. Ya. Yang kemudian disampaikan itu katanya dari University of Bradford. Mungkin bisa ditampilkan di situ ada gambar ijazah dari Gibran yang tampilannya adalah dari logo Bradford. Kemudian sampingnya ada penyetaraannya. Dari situ saja ya Pak Subhan dan teman-teman ini atau rakyat Indonesia bisa menilai. Penyetaraannya aja salah. Nggak mungkin ada penyetaraan kok bisa salah ketik. Di situ ditulis penyetaraannya. Asal negara Singapura. Nama universitas, Universitas Bradford. Coba googling, tanya, University of Bradford itu adanya di mana? University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom. Nah ini. Ini ya, Nih, sambil dijelaskan itu Mas jelas Roy. tuh. Jelas tuh. Back asalnya dari University of Bradford, oke? Asal negara, poin nomor F itu mana? Singapura. Nggak ada University of Bradford tuh hanya di Singapura. Itu kerjasama, Salah. Mas Roy. Nah, nggak bisa. Kalau kerjasama Kenapa saya nggak bisa? saya punya penyetaraan yang kerjasama. Di situ ditulisnya adalah Management Development Institute of Singapore. Oke. Dalam kurung atau garis miring Bradford. Bang David bisa menjawab ini Salah penjelasannya? ini. Ya, saya Oke, bisa sambil jawab. kita Salah. tampilkan. Jadi Ini kita tuntut nanti orang yang dokter ini Dewayanti Purwandan ini karena dia salah. Surat pernyataan yang salah. Satu lagi ya, sebentar sebelum diikat. Satu lagi yang tadi Pak Subhan ini benar. Ya, satu lagi yang surat penyetaraan yang dari Dirjen Didasmen. Baik, Ya. bisa ditampilkan? Satu lagi yang Dirjen Didasmen, satu lagi. Nah, ini juga lucu lagi. Di sini disetarakan tahun 2006. Katanya dari grade 12 UTS. UTS itu University Technology of Sydney. Dalam CV-nya Gibran yang ada di KPU, ini resmi loh ya, ini keluaran dari KPU. Disebutkan Gibran tuh 3 tahun di UTS. Bohong. Gibran tuh hanya 6 bulan di UTS. 6 bulan tuh dia hanya mengikuti matrikulasi. Oke. Matrikulasi itu pathway. Saya tahu persis, pathway itu adalah apa? Hanya kursus. Itu 6 bulan. Ini lucu banget. Dirjen Didasmen bisa-bisanya mengeluarkan penyetaraan grade 12. SMA. Jadi sebuah universitas disetarakan dengan SMK. Ini dagelan Sri Mulat ini. Ya, nggak lucu banget ini. Dan 2019 surat penyetaraannya ketika itu di UTS itu tahun 2006. Padahal dalam CV-nya Gibran yang ditaruh di KPU, katanya ini tahunnya adalah lulusnya 2007. Oke. Mana bisa orang lulus 2007 Sambil sudah keluar kita tampilkan, 2006-nya. Mas Roy, Jadi, karena kita juga mengutip ini dari website kok- KPU bagaimana riwayat Coba, pendidikan riwayatnya Gibran, tampilkan dari Mas di website Gibran. KPU. Kita Ada akan nggak? tampilkan ya. Ini 2006 Saya ya. akan tadi. bacakan Catat. SD, SMP. Nah, Orchid Park Nah, Secondary tuh. School Singapura 2002. Tahun akhir sampai berapa 2004. tuh? 2007. UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007. Iya. MDIS Singapore Tadi 2007 penyetaraannya tahun berapa? sampai 2010. 2006. Oke, ada yang tidak klop di sana. Sudah Tapi, jelas Mas, salah cetak. Ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. Oke. UTS itu kan University Technology Iya, Sydney ya. ini kok bisa SMA? Berarti tuh? SMA-nya di universitas. Oke, baik. Kita kasih kesempatan. Ini Bang David, Ya, jadi gini, ada menengah informasi atas, lain sekolah karena menengah atas di Di Oke. pertama, universitas. gini, Baik, jadi baik. saya sekaligus juga memberikan penjelasan supaya komprehensif, termasuk terkait dengan gugatan Pak Suban ya. Ini dulu dah jawab dah. Iya, ini terkait dengan ini juga. Ini Jadi udah kan jelas kalau salah. penjelasan Pak Suban dasar tuntutannya itu pada Undang-Undang Pemilu ya, Undang Ya. Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169. Dari sekian banyak persyaratan untuk menjadi capres cawapres itu yang digugat itu di poin R, yaitu minimal pendidikan SMA atau madrasah atau sederajat dan bla 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 bla. Nah, kemudian
Gibran ini kan memasukkan ini yang di atas ini ya. Ada ijazah SMA-nya ya. Ijazah SMA yang paling valid itu dari Orchid Park Secondary. Mana Singapura. ijazahnya? Nggak ada, Mas. Kok nggak ada? Berani Diam dulu bersumpah Mas nggak? Roy ya. Udah, Berani tadi bersumpah nggak Mas ijazahnya ngomong, ada? kami diam. Nggak Dengar apa-apa. dulu. Saya tanya, berani sumpah nggak? Jangan-jangan kayak Sylvester. Lalu Berani kemudian bersumpah ngilang. kabur memasukkan malah. ijazah S1 MD Singapura itu kerjasama dengan UK. Nggak, SMA-nya Jadi ada ijazahnya, finally ijazahnya itu dari Bradford, Inggris ya. Itu finally. Kacau ini. Nah, jadi itu join. Kacau ini. Loh, kok kacau? Kacau. Nah, Pak, tanya Pak, Bang, SMA-nya 2 kali. bukan. Jadi gini, ini yang SMA yang standar Ini itu KPU dari loh. Orchid Park ya. Nggak ada ijazahnya. Ini kan catatan ini jenjang pendidikan dengan berdasarkan penyetaraan yang dari dikti tadi ya. Dari Ini resmi Kemendis. KPU loh, Bang. Ini catatan di KPU. Coba Iya. aja gini, minta dokumen yang valid. Ini kan resume. Berarti KPU Iya, ini disalahkan. resume ya. Loh, ini kita nggak salahkan siapa. Ini kan resume ya. Coba minta validnya dokumen-dokumen itu. Dokumennya nggak ada. Mana Oh, minta nggak valid? ada, semuanya Nggak ada. lengkap. Nggak ada. Nah, tadi saya lanjut dulu ya. Ya, ya. Oke, nggak ada Di itu. standar minimal itu dari Pak Suban. Sementara yang dimasukkan ini SMA dan S1. Jadi memahami hukum itu, ini kan sudah melampaui standar minimal. Ada S1. Kalau mau menggugat itu atau perbincangannya itu nggak lagi di SMA karena ijazah tertinggi yang masuk. Saya mau kasih contoh gini. Kita melamar pekerjaan ya. Misalnya yang dibutuhkan sarjana ini. Anda diminta harus memasukkan SD, SMP, SMA kan nggak? Yang dianalisis itu adalah yang tertinggi yang ada masukan. Jadi misalnya ijazah sarjana hukum. Misalnya di situ lowongannya adalah untuk sarjana hukum. Nggak perlu Anda masukin SD Anda, SMP Anda, itu buang-buang waktu. Lah, kalau Karena SMA-nya itu bohong, sudah ya terlampaui. nggak bisa. Ini standar minimalnya udah terlampaui, Mbak. Bohong SMA-nya. Jadi S1-nya ini kalau mau teliti dalami S1-nya. Udah, SMA-nya ini nggak ada masalah. Udah kita teliti. Sudah clear semua. Udah kita teliti. Mas tahu nggak? Nggak. Yang namanya Ini Bradford. kan begini, Yang namanya bagaimana kita Bradford mau sekarang sudah nggak percaya? ada kerjasama dengan MBIS. Sabar dulu Mas Roy. Tadi Nggak Mas ada. ngomong, kita Iya. diam tenang mendengar. Bagaimana Enggak, publik kalau mendengar? bohong saya bantah. Anda yang melakukan kebohongan publik selama Enggak, ini. nggak ada. Ayo kita Semua buktikan. kayak itu UTS seolah-olah Anda ke sana. Yang Gibran Saya yang ke sana tahu mengalami. pasti. Sudahlah. Saya punya saudara di Singapura, Ya, di Australia. Yang di UK Udah ada itu jelas Inggris keterangannya. Gibran yang melakukan pendidikan. Semuanya ijazahnya. Kemudian gini Suratnya tadi. ada salah kok. Yang punya legitimasi hukum untuk menginterpretasi dan mengesahkan itu berdasarkan validasi, ya, itu adalah KPU. KPU punya dasar undang-undang. Nah, kalau Mas Roy dasarnya apa seorang Oke. Pak? Boleh saya- legal, Kita legal bahas standing ini. Anda apa di sini? Boleh saya Kecuali ke Mas membuat Suban? kisru publik Bang, gitu loh. coba narasinya lebih menohok ke data Ya, itu. menohok coba. ke data ini. Bentar, tadi kan kurang apa ya? Itu SMA 2002, 2004 itu 2 tahun. Ya, itu nggak ada ijazahnya. Udah, jelas. 2 tahun Yang mana? lulus. Itu Yang 2002 Orchard sampai Park kan dari 2004. school. Enggak, saya pengen Pak Suban yang bicara ya ini ya. Karena Ya udah, dulu. boleh. Ini masalah Mas Suban dia. nggak apa-apa, tapi Oke. Mas Ini kan Resman masalah juga roh. tahu lah. Ini Mas ini. Oke. Pak Suban, saya Iya. terkaget-kaget Pak. Jadi ini bisa jadi viral banget ini Pak. Host kedua ini ya. Belum ngomong loh Pak. Begini Pak, Jadi saya melihat Pak, pertanyaan saya Pak ya. Bapak sama Pak Ya. Roy ini Ya. berteman atau bagaimana Pak? Temenan Baru atau kenal. gimana? enggak Pak. Saya baru ketemu ini, baru ketemu. Oh, oke. Berarti ini yang saya tanya. Jadi berarti Bapak Hmm. jujur. Jujur memang. Belum kenal Pak ya? Arti hanya Jujur. oke. Dah. Hilang Jujur. pertanyaannya. Nanti dulu, Mas. Kecewa. Jujur, Pak. Mas, Kecewa kan? Kedua, Kecewa kan Bapak? ya? Kecewa kan Bapak? Enggak. Jujur. Jujur kecewa. Kan mau Mas jebak Suban. seolah-olah Pak, kami kenal. kalau orang baik itu bisa ketemu di mana aja Pak. Memang Dan kapan aja. wajah Bapak itu wajah Ya orang ampun, baik gitu. kelihatannya Pak. Wajah orang baik saya melihat. Iya. Tapi kalau saya lihat di TikTok Bapak senang-senang juga sama cewek Esensinya kelihatannya apa itu. sih, Pak? Ya. Esensinya Ada tuh apa? di TikTok itu. Oh. Ini timing Anda tadi mau motong saya soalnya ini nggak ada poinnya. Oke. Pertanyaan saya ke Pak Suban. Seandainya Iya. Pak, kenapa Bapak ke Gibran? Ini Kenapa kalimat Pak tidak ke menyusun kementerian? kalimat bahasa Bapak Indonesianya tanya. aja nggak lulus. Masalah ijazah. Seandainya Artinya kenapa kemudian dituntut Mas Gibran? Iya. Dan KPU juga kan ya Pak Subhan Wapres ya? loh, Ya Pak, Bang ya? wapres. Dan KPU Karena dan ini. gini. Oke. Karena Gibran itu sudah wapres Pak. Kalau wapres itu sudah dilindungi oleh pemerintah. Tidak gampang itu. Aduh, ini belajar di Yang mana? nih? namanya presiden itu ada peraturan pemerintahnya Pak. Makanya Bapak katakan udah jangan pakai jaksa negara.
pengacara negara. Itu wajib. Kena wapres. Kacau ini. Oh. Bagi saya ini nggak dianggap yang gini-ginian. Oke. Loh, dia jelas salah. Bang Subhan, silakan Bang Nah, Subhan. jadi saya mohon ke satu Pak Boleh, ya. saya jawab ya. Oke. Ya, silakan Pak Pertama, Subhan. saya jujur baru kenal Pak Roy sekarang nih sama Bang Rusmon segala. Baru hari ini ketemu nih. Itu pun nggak ketemu fisik nih. Nah, Itu satu. Kedua, kenapa harus Gibran? Karena hanya Gibran yang memenuhi syarat untuk digugat. Oke. cocok. Iya, itu. Oke. Alasannya Pak, Yang alasannya memenuhi syarat untuk digugat hanya Gibran, Pak. ya, syarat apa tuh? Syarat apa tuh? Cara digugat. Ya syarat gugat, Ya, apa syaratnya tuh? terpenuhi saya gugat. Yang minimal Buktinya SMA. diterima di pengadilan. Ya. Buktinya diterima di pengadilan. Ditun kan ditolak. Mau jawab apa Gimana Anda? ditolak baru sidang? Nah, iyalah. Baru Saya sidang. yakin banyak orang yang akan gabung ke Bapak, termasuk Mas Roy itu. Oke. Saya ke Bang Yakin Ahmad dulu. saya. Saya ke Bang Mas Ahmad dulu. Nurdin. Gini, Oke. Ini menarik nih pengacara tentang pengacara negara. Bang Subhan sebentar. Ada yang ingin ditambahin dulu Bang Baik, Ahmad. bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir ada beberapa hal yang saya pertama ingin menyampaikan pandangan sekaligus mengklarifikasi dan juga membantah. Sejumlah statement yang sebenarnya ini adalah repetisi, merupakan kesalahan yang sebenarnya kalau kesalahan ini dievaluasi sejak awal tidak perlu keluar statement ini lagi. Pertama soal Saudara Joko Widodo yang tanggal 14 September yang lalu itu tepatnya tanggal 12 ya September itu mengatakan ada orang besar dan ada sesuatu yang membackingi sehingga nafasnya panjang. Sehingga hari ini kami di tanggal 17 September mengajukan somasi terbuka kedua tanpa surat langsung melalui konferensi pers. Ini juga kami mengambil presiden apa yang dilakukan oleh kubu Saudara Joko Widodo yang sebelum melaporkan klien kami juga memberikan somasi secara terbuka melalui konferensi pers. Jadi hal yang menjadi soal itu kan sebenarnya soal keberadaan ijazah itu. Kalau tadi sudah sampai pada ditunjukkan kepada wartawan, bahkan dikasih tunjuk ke Bareskrim, ke UGM, ke yang lainnya sudah membackup. Apa sih sulitnya untuk menunjukkan ijazah itu kepada Roy Suryo, Rismon dan yang lainnya kalau memang diyakini ijazah itu asli dan akan menghentikan persatuan anak bangsa berkaitan dengan ijazah. Kan kemudian ada pertanyaan, kalau kami tunjukkan pun nanti pasti tidak akan diterima. Itu subjektif. Persoalannya, apakah memang ada keraguan pada barang itu sehingga tidak berani ditunjukkan? Dan kalau ditunjukkan justru akan membongkar aib yang selama ini ragu-ragu menjadi makin yakin bahwa barang ini bermasalah. Itu satu soal. Yang kedua, ketika kita memberikan kritik pada satu soalan dari institusi tertentu, jangan digeneralisir kita itu sedang mendelegitimasi institusi. Misalnya kepada KPU, hari ini 731 bermasalah. Apakah kemudian kepercayaan kita berikan penuh pada KPU, padahal KPU sendiri juga sudah menelanjangi dirinya dengan mengeluarkan kesalahan pada peristiwa keputusan 731. Artinya apa? Kalau kita punya nalar kritis, jangan digeneralisasi bahwa kita sedang mendelegitimasi institusi. Misalnya kita tidak percaya UGM lah, tidak percaya pada misalkan Bareskrim Polri lah, bahkan tidak percaya KPU. Tidak. Nah, kalau kita mau kembali kepada UGM, narasi yang harus dibangun itu apa sulitnya UGM juga melakukan hal yang sama yang telah ditempuh oleh alumninya dalam ini Roy Suryo dan juga Rismon, agar apa? Tidak ada lagi praduga UGM subjektif melindungi Saudara Joko Widodo. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian UGM bisa melakukan itu? Ataukah apakah KPU bisa melakukan itu? Ataukah apakah Bareskrim melakukan itu? Banyak fakta yang terjadi, misalkan di Bareskrim, kenapa publik tidak percaya? Ada kasus Joshua Huta Barat. Apakah kemudian ketika kita mempercayai 100%, kita meyakini tidak ada kasus Joshua Huta Barat yang lain? Yang selanjutnya saya sebenarnya ingin mendidik kita semuanya untuk berpikir ke depan agar persoalan ini selesai. Bukan mencari legitimasi bahwa kita pada posisi yang benar. Nah, di posisi itulah kami kemudian meminta kepada kubu Saudara Joko Widodo untuk gentleman. Nah, kalau kita perhatikan lagi misalnya sekarang melebar kepada Gibran, jangan juga menuduh ini ada orang besar. Saya walaupun tidak satu kubu dengan Pak Palal ya Pak, kita baru kali ini ya Pak ketemu, nggak ada kaitannya. Nanti dinarasikan ini satu kubu, satu apa. Tidak, tapi saya ingin subjektif. Pertama, apakah ada norma yang dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan gugatan PMH? 1365 itu berkaitan dengan kerugian yang kemudian bisa menuntut ganti rugi. Ada legitimasinya.
Terkait tindakan Saudara Gibran, ada nggak legitimasinya sehingga itu masuk kategori perbuatan melawan hukum? Kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya pasal 169, kalau tadi disebutkan huruf R, ada sejumlah syarat yang lainnya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, apakah itu merupakan perbuatan melawan hukum? Oh iya. Selanjutnya kalau kita bicara, kalau ini dilanggar, sebenarnya apa sih konsekuensinya? Nah, kalau kita mau jujur, Pak Suhan Palal, Rismon, kita semua ini sebenarnya nggak capek-capek asal wakil rakyat kita bekerja. Kenapa? Karena kalau terkait seorang presiden atau wakil presiden, pertanggungjawaban yang pertama itu bukan terkait pertanggungjawaban hukum perdata, tetapi pertanggungjawaban politik secara ketatanegaraan. Apa itu? Ya dimakzulkan atau setidaknya dia mundur. Kenapa? Di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan kejahatan berat lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Sekarang kita konstruksikan apakah tindakan yang dimaksud itu terkategori dalam syarat-syarat alternatif yang ada dalam konstitusi. Ternyata saya simpulkan wajar Pak Subhan ini menggugat. Kenapa? Orang yang tidak jelas syaratnya termasuk ijazah SMA-nya atau Saudara Jokowi dulu yang pernah digugat saat dia menjadi presiden ijazahnya juga palsu, itu jelas tidak memenuhi syarat. Yang kedua, orang dengan ijazah palsu atau ijazah yang tidak jelas kemudian dipublikasi seolah-olah ijazahnya jelas, itu adalah perbuatan yang membohongi publik. Ini juga perbuatan tercela. Artinya apa? Ada dua hal yang dilanggar. Pertama, tidak memenuhi syarat karena limitatif diatur di pasal 169 Undang-Undang 7 nomor 2017. Yang kedua, ini melakukan perbuatan tercela. Saatnya DPR mengaktifasi pasal 7A. Kalau DPR bekerja, Pak Subhan mundur saja Pak, kita juga mundur. Tapi hari ini problemnya DPR tidak bekerja. DPR justru melegitimasi seluruh persoalan yang ada di negeri ini. Dan ini yang membuat kita akhirnya bertengkar tiap hari. Kenapa? Karena disfungsi parlemen. Begitu. Baik, Bang Norman. Ya, saya banyak setuju ya dari... Oh harus setuju, karena nggak ada yang bisa dibantah. Ini menarik soalnya. Jadi Pak Subhan ini tokoh ya. Jadi ini akan jadi rame ini. Kalau nggak cepat-cepat dituntasin, rame. Iya. Kenapa? Karena nanti ditunggangin. Sebentar lagi Pak Subhan akan ditunggangin. Nah, narasi-narasi seperti ini yang menambah keruh suasana. Harusnya sampaikan saja pandangan. Tidak pernah saya menuduh ada yang menunggangi. Tetapi konstruksi hukumnya seperti apa, normanya seperti apa, kemudian simpulan terhadap fakta, apakah memenuhi unsur dalam norma sehingga pendapat itu sesuai dengan norma yang dilanggar. Begitu cara berpikir. Jangan kemudian mengalihkan ada ditunggangi, ada orang besar. Saudara ini sudah mirip-mirip Jokowi ya, suka menuduh. Lama-lama saudara juga saya saya somasi begitu. Bang Norman, kenapa kemudian kuat ada yang menunggangi dan lain-lain? Karena narasi yang disampaikan dari tadi seperti itu. Kalau saya mau lihat sesuatu yang lebih luas, saya manjat di atas pohon. Saya bisa lihat itu semua. Cara memandangnya seperti itu, Pak. Kalau saya pakai drone, dia Pak, tidak nggak usah manjat, Pak, jatuh, Pak. Kita ada teknologi, Pak, pakai drone aja. Iya, boleh. Ya. Jadi analisanya seperti itu. Kenapa? Kan orang banyak berkepentingan di Indonesia. Kita ribut dengan gini-ginian. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ditunggangi oleh kelompok-kelompok itu. Kita tanya ya. Sebagai penutup, Bang Subhan, ada dugaan ada yang menunggangi. Ya, kalau tunggang menunggang itu kita nggak komentar lah gimana nanti ya. Karena nyatanya saya view apa yang ada di dalam fakta itu, saya cocokkan dengan undang-undang. Kok nggak ketemu? Maka itulah pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukumnya di situ. Dan begini kesimpulannya, meskipun nanti saya kalah atau ditolak atau di NU, cacat bawaan itu tidak akan hilang, akan melekat terus. Karena ijazah SMA-nya bermasalah. Kita mau punya wakil presiden yang cacat bawaan. Bapak-bapak kalau ibu-ibu beli HP, ternyata cacat bawaan, mau dikembalikan atau ditukar? Tukar dong. Kan itu. Itulah. Sederhana ini nggak repot-repot, pembuktiannya juga. Nah, saya ingin menyampaikan nama Pak Roy. Buktinya Pak Roy itu cenderung ke pidana itu, Pak. Ya. Cenderung ke pidana. Karena itu bukti material yang punya Betul. Bapak itu. Pasal 263 itu.
pemalsuan dokumen. Ya, terutama kalau dikombinasikan dengan pemberitaan di koran yang Bapak sampaikan itu, di antara di semua koran beda dengan di KPU, berarti ada bohong itu, Pak. Iya, Oke, baik. jelas itu. Ada, saya simpan buktinya. Nanti Baik. kalau sidang Oke. Kita tunggu bagaimana pembuktiannya di pengadilan. Kemarin sempat ditunda, pekan depan nanti akan dimulai. Kita tunggu fakta-fakta apa saja yang akan dibawa Bang Subhan gitu ya di persidangan. Dan Ibu, ya silakan Bang. boleh nggak Penutup singkat sedikit ya. aja? Ya. Ini supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. cocok. Oke. Itu pesannya aja. seperti itu ya. Itu, ya, adem, Indonesia akan adem, Oke, baik. ya. Baik, Bang Subhan, Oke. terima kasih sebelumnya. Kita tunggu pekan depan persidangan. Selamat malam. Iya. Terima kasih, selamat Baik, malam. Terima kasih. Malam. Oke. Mantap. Apakah kemudian ada rencana pembicaraan arah ke sana, Bang? Kita bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.